Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Evi Sri Dahrianti, SST Magister Kebidanan. Saya merupakan dosen pada program studi pendidikan profesi bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari, Makassar. Saat ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan dengan bobot 5 SKS, 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum yang terdapat di semester 3. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk menciptakan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal yang service excellent dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada preventif dan promotif, dan memberikan asuhan kehamilan berdasarkan kebutuhan ibu hamil, tahapan perkembangan kehamilan, serta deteksi dini komplikasi serta pendokumentasian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, memiliki kemampuan proses adaptasi, fisiologi, dan psikologi dalam kehamilan. Yang kedua, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang keempat, memiliki kemampuan memahami konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kelima, mampu menganalisis penyulit dan komplikasi kehamilan. Yang keenam, mampu mengevaluasi asuhan sesuai dengan tahap perkembangan kehamilan itu. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester di awal pertemuan. Saya melakukan perkenalan, membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa, membuka diri untuk diskusi apapun itu bentuk terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan Asuhan Kebidanan Kehamilan yang saya ampuh selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, kemudian media online digunakan untuk mencari topik-topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi-materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan materi-materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan, saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom Meeting juga bisa digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborative learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan asuhan kebidanan kehamilan, serta memberikan kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 40%,
ujian tengah semester 20%, tugas 20%, dan kehadiran 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah, Bu. Ya, ada yang belum makan siang? Sudah. Sudah ya, baik. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini pertemuan ke-14 ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Ya, baik, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, masih ada yang ingat materi pekan lalu? Saya, Bu. Ya, boleh silakan. Yang pasti hamil, Bu. Yang pertama itu janinnya teraba, jantung janinnya terdengar, ultrasonografinya positif, dan gerakan janin. Ya, itu tanda Pasti hamil. Kalau ada tanda pasti hamil, berarti ada tanda tidak pasti Hamil. Apa itu tandanya tidak pasti hamil? Tanda yang tidak pasti hamil itu seperti terlambat haid, payudara membesar atau nyeri, buang BAK, dan sakit kepala. Ya, itu tanda pasti tidak hamil ya. Jadi jangan sampai harus kita bedakan. Oh ini hamil, oh ini tidak hamil. Jadi harus tahu bedakan ya. Nah, baik. Jadi mungkin kita melangkah ke materi pada hari ini ya. Terkait kan kemarin sudah kita tahu nih tanda pasti hamil dan tanda tidak pasti hamil. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang pengkajiannya, analisis pengkajian data pada Ibu hamil. dan kunjungan awal. Kunjungan awal karena ada kunjungan awal, ada kunjungan ulang. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang tujuannya ya. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus, kemudian pokok-pokok materinya, uraian materinya, dan kesimpulannya. Jadi nanti bersiap ya simpulkan apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini ya. Nah, seperti kita ketahui tujuan dari tujuan mempelajari tentang analisis pengkajian itu, sebelum kita ke tujuan dulu, ada yang tahu apa itu anamnesis? Ya, boleh silakan. Anamnesis itu adalah pengkajian informasi atau data yang diambil dari pasien. Ya, ada yang lain bagus ya jawabannya. Mungkin dari sebelah sini ada yang bisa anamnesis itu apa? Ya, karena kamu di belakang mungkin boleh berdiri ya supaya kelihatan. Proses pengumpulan data pasien dengan cara wawancara atau pertanyaan. Ya, bagus ya. Nah, jadi jawabannya bagus-bagus semua. Seperti kita ketahui bahwa anamnesis itu pertanyaan terarah ya. Pertanyaan terarah yang ditujukan kepada ibu hamil untuk mengetahui keadaan ibu dan faktor resiko dimilikinya. Dan itu dilakukan pada antenatal ya. Jadi untuk kunjungan awal itu kita harus melakukan yang namanya anamnesis. Ya. Nah, terus ada pun tujuan dari pengkajian ini, apa itu tujuannya? Di mana yang pertama mengetahui status kesehatan ibu hamil. Kalau kita tidak tanya pasien tak, kira-kira tahu enggak? Tidak. Yang kedua konseling, persiapan persalinan. Jangan sampai kalau kita tidak konseling, ibunya bingung sendiri loh, gimana nanti saya ini melahirkan, ya? Nah, bingung gimana nanti saya melahirkan. Jadi semenjak masa kehamilan itu sudah harus dikomunikasikan dengan bidannya, ya, seperti itu. Kemudian penyuluhan kesehatan, ya. Jadi ibu hamil itu harus sering-sering juga penyuluhannya. Jangan sampai ibunya tidak tahu, karena dari penyuluhan itu dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Kemudian
mengambil keputusan dalam rujukan, bimbingan serta usaha untuk membangun kesejahteraan keluarga, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya menegakkan diagnosa, karena dengan melakukan anamnesis kita bisa menegakkan diagnosa, ya, karena kita tidak bisa menegakkan diagnosa kalau tidak ada hasil pengkajian tidak ada data subjektif dan tidak ada data objektif, ya, seperti itu. Kemudian memudahkan bidan dalam menentukan tindakan. Kalau sudah bidannya sudah tahu apa diagnosanya, pasti kita sebagai bidan lebih mudah untuk memberikan tindakan kepada ibunya, ya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, membantu ibu mengatasi masalah. Nah dari itu, kalau ibunya misalkan ada keluhan, dari mana kita dapatkan keluhannya? Pasti dari hasil analisis, hasil pengkajian sehingga kita temukan keluhannya ibunya. Nah selanjutnya mengenali komplikasi-komplikasi dan menyiapkan untuk persalinan. Itu semua kita dapatkan dari hasil pengkajian, ya. Nah, sejauh ini paham tentang analisis? Paham, ya. Kita lanjut ke selanjutnya kita lanjut dalam melakukan pengkajian. Dalam melakukan pengkajian itu apa saja sih yang harus dikaji? Status pasien. Ya, harus tahu statusnya pasien, ya. Nah, nama, karena tak mungkin kita mengkaji kalau kita tidak tahu. Nah, tapi dalam melakukan pengkajian itu jangan, ibu siapa nama tak? Harus ya ingat 5S, ya. Apa itu 5S? Iya, ya ingat terapkan itu 5S supaya ibunya juga senang, gembira, ya. Bilangnya bidan di sana baik sekali. Jadi perkenalkan namanya, kalau kita tanya ibunya, ibu siapa namanya ibu, ya seperti itu. Jadi harus tahu identitasnya, nama, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, ya. Jadi harus tahu usia. Kenapa harus tahu usia? Karena perempuan itu di atas 35 tahun itu bukan tidak boleh hamil, tapi resiko, ya. Resiko di atas 35 tahun itu resiko. Di bawah lagi 25 tahun resiko juga karena terlalu muda, ya. Jadi harus balance, ya, harus maksudnya usianya harus 25 sampai 35 tahun, ya, seperti itu. Kemudian agamanya ini lebih kepada mendekatkan spiritualnya, ya. Selanjutnya pekerjaannya, tanyakan apa pekerjaannya. Kan dari pekerjaan juga kita bisa tahu bahwa oh ini ibunya kerja berat misalnya, oh ini ibunya ibu rumah tangga. Dari situ bisa kita tahu. Kalau misalkan ibunya sering di trimester akhir sering bude misalnya, kan dari situ oh memang karena ibunya misalkan kerja sebagai kasir, ya, kasir di sebuah toko, kan dia lebih banyak berdiri, ya, seperti itu. Itu gunanya semua harus kita kaji dengan baik-baik, jangan sampai ada pengkajian tak yang terlewatkan, ya. Kemudian sukunya, dia suku apa? Misalkan suku Bugis, ya, suku Makassar, suku apa kita? Papua, Flores, ya. Papua beda. Ya, oke. Jadi tergantung dari sukunya apa saja, ya. Nah, selanjutnya alamatnya di mana? Ya, alamatnya ibu kita juga tanyakan di mana alamatnya. Nah, setelah kita tahu semua identitasnya, apa lagi yang harus kita kaji? Ya, karena kita sudah tahu identitasnya, maka sekarang kita mengkaji keluhannya. Ibu, apa keluhannya ibu, ya? Jadi ibu sampaikan keluhannya apa, misalkan karena dari keluhan nanti kita bisa memberikan penyuluhan, ya. Dari keluhannya kita bisa mendiagnosa. Tapi mendiagnosa itu harus berdasarkan data subjektif dan data objektif, ya. Kemudian setelah keluhan harus riwayat kebidaannya, artinya kapan dia haid pertama, ya, kapan dia haid pertama, kemudian usia berapa dia pertama kali haid, ya. Usia berapa pertama kali dia haid, siklusnya, siklus yang normal berapa? 28 hari sampai 30 hari. Iya,
Itu ya. Nah, selanjutnya setelah riwayat menstruasi, riwayat kehamilan sekarang. Ya, riwayat kehamilan sekarang itu HPHT. Kepanjangan HPHT? Ya, hari pertama hari terakhir. Sudah tahu semua kan cara menghitung HPHT? Tahu. Sudah tahu ya. Oke. Kemudian ini imunisasi TT-nya juga ya. Imunisasi TT-nya itu interval dari TT. Sekarang bukan TT lagi tapi TD. TD 1 ke TD 2 itu intervalnya 4 minggu. Ya, 4 minggu intervalnya. Nah, selanjutnya kehamilan dan persalinan lalu. Kehamilan, persalinan dan nifas. Jadi kalau misalkan dia anak kedua itu harus kita kaji ini usia berapa anak pertamanya, dia melahirkan di tahun berapa, terus persalinannya itu dia melahirkan tahun berapa, ditolong oleh siapa, ada penyulit atau tidak, itu semua kita kaji. Kemudian kalau misalkan dia pada saat persalinan ditolong oleh bidan atau dokter atau tindakan SC, ya itu semua kita input ke dalam pengkajian tak. Ya, begitu pentingnya yang namanya pengkajian ya. Nah, karena dari pengkajian kita bisa melihat data-datanya. Nah, selanjutnya dari HPHT, TT, kemudian tanda bahaya penyakit yang dialami ibunya juga. Ya, itu semua kita kaji. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi, ada tidak obat-obatan yang dikonsumsi, ada tidak jamu-jamu yang dikonsumsi, ya. Itu kita kaji semuanya ya. Jangan sampai itu konsumsi obat-obatan yang membahayakan janinnya. Sama dengan jamu, jangan sampai mengkonsumsi jamu yang membahayakan janinnya. Nah, selanjutnya riwayat KB harus kita tanyakan juga apakah ibunya pernah ber-KB atau tidak. Kalau dia ber-KB, kapan dia terakhir ber-KB, kemudian menggunakan alat kontrasepsi apa, hormonal kah atau non-hormonal. Nah, setelah itu untuk riwayat kebidanannya, kemudian riwayat kesehatannya ya. Nah, riwayat kesehatannya itu misalkan apakah ada penyakit hipertensi, diabetes, HIV/AIDS ya, itu kita tanyakan semuanya. Tapi sekarang kalau kunjungan awal itu kan ada pemeriksaan darah lengkap ya. Jadi dari situ kita bisa tahu. Misalkan sekarang kan kita tidak bisa juga pungkiri kejadian-kejadian misalnya HIV/AIDS ya. Itu kan pada kunjungan awal itu bisa dilakukan pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan lengkap. Kemudian selanjutnya riwayat sosial ekonomi ya. Status perkawinannya, kemudian isinya, jadi disampaikan ke ibunya kan. Kalau misalkan buruh harian, dari situ kan kita bisa tahu, oh kalau buruh harian kan dalam pemenuhan kebutuhan isinya pasti standar juga kan. Nah, seperti itu. Itulah gunanya kita namanya mengkaji. Nah, itulah karena dari pengkajian kita bisa dapat informasi ya. Nanti kita akan latihan ya, nanti kita akan simulasi. Sebelum kita lab, kita simulasi bagaimana cara pengkajian. Nanti kita bagi satu kelompok 3 orang ya. Terkait anamnesis pada pengkajian ibu hamil ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kenapa pada saat trimester ketiga ibu sering BAK? Oh, sering trimester ketiga ya. Iya. Jadi bagus ya pertanyaannya. Nah, memang pada saat trimester 3 itu kan perut semakin membesar, kepala janin semakin turun ya. Nah, jadi kandung kemihnya ibu itu tertekan, makanya itu dia sedikit-sedikit buang air kecil. Apalagi kalau malam ya. Nah, pengalaman saya juga kan. Apalagi kalau malam itu sebaiknya sampaikan ke ibu hamilnya bahwa 1 jam sebelum tidur itu tidak usah minum air putih lagi, karena itu akan mengganggu pola tidurnya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, sudah paham semua ya. Baik, jadi selanjutnya kita akan simulasi ya terkait tata cara dalam anamnesis pengkajian ibu hamil. Kita pasang-pasangan di 3 orang.
Iya. Oke, silahkan berdiri, diatur kelompoknya dulu. Baik, jadi itu tadi ya pembahasan kita terkait pengkajian pada ibu hamil ya. Di sini kita disimpulkan bahwa anamnesis adalah pintu gerbang untuk mendapatkan data awal yang sangat penting dan menentukan proses-proses berikutnya bagi ibu hamil dalam menyiapkan buah hati yang nantinya. Ya, jadi cukup ya materi kita pada siang hari ini ya. Minggu depan kita akan melakukan praktek di lab, jadi tolong disiapkan baju labnya ya.